Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar yang sahih, jadilah engkau dalam kehidupan dunia seperti ghariban, seperti orang yang asing, au abir sabil, atau seperti seorang musafir. Ya. Kalau kita tahu hakikat dunia yang tadi kita jelaskan, maka sungguh sangat betul ini apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu betul bahwasanya kehidupan dunia itu ya ibarat seperti tumbuhan. Ya, kita lihat sangat indah ketika dia tumbuh, kita lihat sangat indah ketika dia mengeluarkan bunga-bunganya, kita lihat sangat indah ketika dia telah mengeluarkan buah-buahannya yang berwarna-warni dan seterusnya. Ya. Namun tidak begitu lama tumbuh-tumbuhan tersebut akan kering, menguning. Lalu setelah itu dia akan mati. Ya. Orang yang tahu hakikat kehidupan dunia seperti itu, maka sangat betul apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu, ya, ketika dia singgah di suatu tempat, ketika dia datang di suatu tempat, namanya juga orang asing. Orang-orang dalam penduduk daripada tempat tersebut atau kota atau negeri itu tidak begitu kenal dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang asing. Dia adalah seorang pengembara. Dia adalah seorang musafir. Au abir sabil. Atau seperti orang yang lalu lalang saja atau lewat di sebuah tempat, lalu setelah itu pergi. Ya, itulah hakikat kehidupan dunia. Kita datang ke tempat ini, sebagian kita, ada yang memiliki usia 30 tahun, ada yang memiliki usia 45 tahun, ada yang memiliki usia 60 tahun, ada yang berusia 100 tahun, dan seterusnya. Ya. Tapi mau bagaimanapun banyaknya usia kita, sampai kalaupun seandainya Allah takdirkan kita berusia 40.000 tahun misalnya, atau kita berusia 100.000 tahun, atau kita berusia 1 juta tahun misalnya, ujung-ujungnya kita adalah makhluk yang fana. Ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Dan cukuplah status kita sebagai makhluk yang fana, yang tidak bisa menjaga kualitas diri kita, yang tidak bisa menjaga keberadaan diri kita, dan kita akan fana, kita akan binasa, itu sudah cukup menjadikan kita hidup dalam kekhawatiran. Padahal kita tahu bahwa kita akan hidup 10.000 tahun. Ya. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita usia 100.000 tahun, masing-masing kita ini 100.000 tahun, tapi kita tahu bahwa kita adalah makhluk, kita akan binasa, kita akan mati. Ya. Maka usia yang panjang sekalipun, 1 juta tahun sekalipun, 100.000 tahun sekalipun, dan seterusnya, ya, karena kita mengetahui kualitas diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang akan binasa, kita adalah makhluk yang akan dimatikan oleh Allah, maka 100.000 tahun itu tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Ya. 1 juta tahun itu tidak ada apa-apanya. Kita akan tetap hidup dalam ya usia-usia yang sangat panjang itu, ya, entah itu kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ya, hamba yang beriman kepada Allah, atau kita menjadi hamba yang durhaka kepada Allah dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menjalani kehidupan dunia ini sebagai seorang musafir, sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya. Ya, bahkan kalau kita ingin banding-bandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh sebelum kita sampai pada kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya. Coba kita bayangkan seandainya saja ada seseorang di antara kita yang meninggal dunia pada malam hari ini. Keesokan harinya kita dikuburkan. Kita dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Dan saudara-saudara kita, istri, suami, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, dan seterusnya akan menggesekkan kedua sandal mereka meninggalkan kuburan kita. Dan yang menemani kita entah itu ulat, belatung, yang siap memangsa kita, menghabisi kulit demi kulit, tulang demi tulang, dan seterusnya. Ataukah yang akan menemani kita adalah amal soleh kita. Ya. Coba dibayangkan itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita telah dimasukkan ke dalam liang lahat, dan kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan menunggu di dalam alam barzakh. Kita tidak pernah tahu berapa lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hari kiamat. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan berada di tempat yang sangat sempit, 2x1 itu. Di tempat yang sangat gelap itu. Di tempat yang siap menghimpit tulang belulang kita, wal'iyadzubillah. Tidak pernah tahu kita.
Ya, boleh jadi setelah wafatnya kita, setelah meninggalnya kita, mungkin masih ada 100 tahun sampai Allah menegakkan hari kiamat. Mungkin ada 500 tahun, mungkin ada 1000 tahun, mungkin ada 20.000 tahun dan seterusnya. Kita tidak tahu itu. Ya. Maka dibandingkan kehidupan dunia, 63 tahun mungkin usia kita, atau 30 tahun usia kita, atau 40 tahun usia kita, itu adalah sesuatu yang sangat sedikit, sesuatu yang sangat pendek. Dibandingkan dengan kehidupan alam barzakh yang kita tidak mengetahui kapan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan kembali untuk mendapatkan ganjaran pahala kita insya Allah. Nah, olehnya itu ketika para sahabat datang dan berkunjung kepada Nabi SAW, beliau segera bangkit. Beliau sementara baring-baring di atas sebuah tikar, para sahabat melihat ketika Nabi SAW bangkit, nampak di balik tubuh Nabi SAW bekas tembikar tempat Nabi SAW baring tadi. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, halla naj'alu halla nattakhidu laka wita'. Apakah engkau menginginkan kalau kami membuatkan kepadamu sebuah kasur, sebuah ranjang yang jauh lebih baik daripada tikar yang engkau gunakan ini, yang akan memberikan bekas, yang akan memberikan rasa sakit ketika engkau bangkit darinya. Maka kata Nabi SAW, mali walid dunya. Siapa saya dengan kehidupan dunia ini? Saya tidak lebih dari seorang manusia, seorang hamba. Ya, ketika saya masuk dalam kehidupan dunia, dilahirkan oleh ibu saya seperti seorang hamba yang singgah di sebuah tempat untuk memanfaatkan kerindangan tempat tersebut. Lalu kemudian setelah itu saya akan meninggalkan tempat itu. Ya. Semuanya kita sama. Nabi Muhammad SAW juga sama. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang masuk dalam kehidupan dunia ini, singgah sebentar, keliling ke sana kemari dan seterusnya, lalu kemudian setelah itu kita akan tinggalkan tempat ini. Fa imma adzabun fil akhirah wa imma rahmatun wa ridwanun min Allah Subhanahu wa taala. Entah kita akan kembali kepada Allah dengan membawa ya ganjaran pahala yang sangat besar dan kita akan kembali kepada keridhaan Allah, atau kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak hati-hati melangkah dalam kehidupan dunia ini.